Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neneng Agnia Rahma akan memaparkan tugas makalah pengganti UAS tentang perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MSI dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Pengertian permainan kreatif. Permainan kreatif sebenarnya tidak mengacu pada permainannya, akan tetapi pada pendekatan dan pembelajarannya. Juga digunakan sebagai dasar untuk merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan model kurikulum permainan kreatif. Optimalan perkembangan anak yang ingin dicapai melalui permainan kreatif ini meliputi nilai diri dan kepercayaan diri, kepercayaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, hubungan interpersonal dan keterampilan berkomunikasi yang efektif, kemampuan untuk bersikap atau berpikir secara mandiri dan mengembangkan kontrol diri, keterampilan untuk mengedepankan gagasan dan perasaannya. Juga ada pemahaman dan pengelolaan informasi tentang lingkungan fisik dan sosialnya, pemerolehan dan penggunaan keterampilan untuk memecahkan masalah, rasa ingin tahu tentang dunia di sekitarnya, dan rasa aman dalam belajar dan bereksplorasi. Pendekatan permainan kreatif ini juga berhubungan erat dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Potensi kreatif anak ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada karakteristik kognitif dan kepribadian. Karakteristik kognitif meliputi fantasi, berpikir, rasa ingin tahu yang kuat, berpikir metaforik. Sedangkan karakteristik kepribadian ada karakter kreatif, tidak terikat dengan kelaziman konvensi yang berlaku, dan berani mengambil resiko, juga punya motivasi yang tinggi. Nah, yang kedua ada permainan kreatif bagi pengembangan fisik motorik. Permainan kreatif akan mendorong kebutuhan anak untuk secara aktif berinteraksi dan terlibat dengan lingkungan fisiknya. Sejak bayi, anak mulai mempelajari dunia sekitarnya melalui sensori motornya. Kegiatan ini akan terus berkembang seiring dengan kematangan dan keterampilan dari berbagai fungsi tubuhnya. Melalui permainan kreatif ini, anak juga berkesempatan memperkaya gerakan-gerakannya, seperti gerakan sensori motor, tangan, kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya yang melibatkan otot besar maupun otot kecil anak, sehingga memungkinkan anak untuk secara penuh mengembangkan kemampuan fisik motoriknya. Singkatnya, permainan kreatif akan mendorong perkembangan fisik motorik anak dalam beberapa aspek seperti yang diuraikan berikut ini. Pertama, koordinasi mata dengan tangan atau mata dengan kaki meliputi kegiatan menggambar, menulis, memanipulasi, atau memainkan objek, latihan ingatan visual, melempar, menangkap, dan menendang. Yang kedua, ada keterampilan gerakan lokomotor, meliputi berjalan, melompat, meloncat, berlari, berguling, merayap, dan juga merangkak. Yang ketiga, ada keterampilan gerakan non-lokomotor, meliputi duduk, berdiri, melambaikan tangan, hadap kanan, hadap kiri, merentangkan tangan, membungkuk, dan berjongkok. Yang keempat, pengelolaan dan pengendalian tubuh. Pemahaman akan fungsi tubuhnya, pemahaman tentang jarak, irama, keseimbangan, kemampuan untuk memulai atau mengakhiri gerakan dan melaksanakan perintah. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya berjalan di atas papan titian, mengikuti jejak, senam irama, mengukur jarak dengan melangkah atau melompat, dan lomba lari. 3. Peran guru dalam permainan kreatif. Bermain merupakan sarana bagi anak untuk mengungkapkan kreativitasnya. Melalui bermain, anak juga bisa berfantasi, berimajinasi, dan berkreasi
yang akan membantunya mengemukakan gagasan baru. Guru memegang peranan penting dalam proses kreatif saat anak-anak bermain. Guru juga diharapkan mempunyai kepekaan yang tinggi untuk tidak membuat anak-anak marah di tengah-tengah proses kreatif mereka. Dan guru semestinya paham kapan saatnya membiarkan pelajaran kreativitas tetap berjalan dan bagaimana menjaga supaya pemikiran dan gagasan anak tetap lancar mengalir. Berikut ini ada beberapa kiat-kiat yang dapat digunakan untuk memotivasi proses kreativitas pada anak. Pertama, guru perlu menanggapi dan menghargai setiap pertanyaan anak, meskipun pertanyaan tersebut aneh, unik, atau bahkan tidak lazim. Yang kedua, guru perlu mengembangkan kesempatan bagi anak untuk melakukan berbagai kegiatan dengan inisiatif sendiri. Yang ketiga, anak-anak perlu tahu bahwa gagasan-gagasan mereka menarik dan bernilai. Yang keempat, guru perlu belajar untuk tidak terkaget-kaget dengan solusi atau gagasan yang tidak lazim yang dikemukakan oleh anak. Yang kelima, anak semestinya dapat melakukan pemikiran kreatif dalam suasana bebas hukum. Yang keenam, guru perlu memahami betul bahwa proses kreatif yang ada dalam pikiran anak lebih penting daripada kegiatan yang harus dilakukan anak. Yang ketujuh, kreativitas tidak hanya milik artis atau seniman. 8. Kadang pengarahan tertentu dari guru akan memotivasi anak untuk meninjau ulang gagasannya. Apakah ada yang perlu diubah atau tetap seperti semula? Yang terakhir, guru selayaknya menghindari penilaian yang terlalu dini terhadap gagasan baru dari anak. Kesimpulannya, permainan kreatif akan mendorong kebutuhan anak untuk secara aktif berinteraksi dan terlibat dengan lingkungan fisiknya. Melalui bermain ini juga anak dapat menganalisis berbagai situs atau benda dan mencoba menemukan cara baru untuk menatanya kembali. Misalnya, saat bermain bongkar pasang dengan balok, anak bisa membuat bentuk mercusuar, kemudian dibongkar lagi membuat sebuah terowongan bawah tanah, kemudian dibongkar lagi lalu membuat gedung perkantoran. Anak juga dapat menemukan fungsi baru yang berbeda dari suatu benda yang tidak biasanya. Misalnya, kursi ia balikkan untuk dijadikan kuda-kudaan. Anak juga dapat menjalin hubungan baru dengan teman-temannya yang semula ia tidak kenal. Bermain juga merupakan sarana bagi anak untuk berfantasi dan berimajinasi. Demikian tadi pemaparan tugas makalah pengganti UAS. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.